Justru itu menurut lu bumerang tuh Noe? Sangat bumerang. Karena beberapa orang belum tentu mau dan belum tahu bisa separah itu. Banyak nih kasus-kasus yang terjadi kayak keterangannya pasti saya nggak nyangka akan seviral ini, saya nggak nyangka akan setrending ini gitu. Ngerti gak lo? Karena nggak tahu bahwa konten yang biasa, mungkin dia pernah upload 10 video nonton cuma 13 orang gitu buat teman-temannya sendiri. Goblok lu, tolol lu gitu kan. Kocak dah. Gitu ya. Tiba-tiba 1M di TikTok gitu kan. Ngatain apa segala macam, rame segala macam kayak gitu-gitu. Iya juga ya, jadinya yang tadinya awalnya orang gua upload cuma segini-gini aja, yuk gua buat suka-suka aja, viral. Terus pas ditanya minta maaf, saya tidak tahu video ini bisa seviral ini. Karena mungkin bener gitu emang kayak dia nggak tahu bakal seviral itu. Kayak gini deh, intinya adalah bayangin aja apa yang selama ini lu tulis di grup WA lu, bareng teman-teman lu keluar dah. Gua kedatangan Zik. Bang anjing kan lo. Bisa tiba-tiba tuh datang langsung cosplay gini nih. Ini konsepnya apa nih kalau lu dari lu pribadi? Kalau gua mengiranya nih Zik nih, kakaknya Eren nih. Gak tahu gua ada kostum Marleyan gitu kan. Ya udah gua beli terus gua pakai. Oke, tapi lu pendukung ini enggak Marleyan atau ini siapa kalau Eren tuh di apa istilahnya? Eldia. Lu siapa? Marleyan apa Eldia kubunya nih? Ya kan? Kalau buat seru-seruan gue Marleyan. Oh, berarti ikut dibantai ya? Iya, ya gila lu 80% umat manusia kebantai, masa lu gak emosi? Iya, nggak, tapi menurut gua nih, gue setuju sama Eren gua. Kenapa? Ya karena buktinya kalau lu mau menghentikan perang, ya lu bunuh aja semuanya dari nol lagi aja. Ya kan buktinya habis itu pas ending, ini spoiler nggak ya? Kalian udah nonton lah ya, udah nonton aja lah ya, biar anggap aja mereka semua udah nonton ya. Kalau misalkan Eren itu ending ya ujung-ujungnya kan kotanya tumbuh, ada tower apa segala macam, perang lagi kan? Emang perang lagi. Nah berarti kan sebenarnya kalau gue masuk ke otak ke Eren, gue masuk. Kagak anjir ya, ujung-ujungnya berarti nggak menghentikan perang kan? Dia udah bantai 80% nih, ya masih perang ya percuma. Ya karena masih ada 20% kan dia mau bantai semuanya, kecuali Eldia doang kan, sisakan kan? Enggak, 20% tuh maksudnya LD 20, dunia 20. Jadi kayak biar imbang. Dia tuh berpikir secara jumlah penduduk pun gak imbang. Jadi kalau misalnya satu dunia bergabung lawan Eldia ya bisa kebantai Eldia gitu. Oh gitu. Jadi memang gue waktu itu pas endingnya gue setuju dengan Eren Yega. Ya tapi dia bilang kalau dia tuh ngelakuinnya ya karena dia suka aja, tau gak lu? Kayak gue pengen gitu. Bukan tadi kan kita kalau baca manganya gitu berpikir bahwa oh ini buat temen-temennya gitu. Tapi setelah dia ngobrol sama itu dialognya beda tuh pas di animenya dibilangnya kayaknya gue emang pengen gitu. Bukan karena buat kalian. Oh yang soalnya beda dialog ya, beda manga dialog sama anime ya. Beda banget. Lu suka yang mana? Dialog manga antara Armin Eren yang manga apa yang anime? Yang anime lah. Yang anime kan? Yang manga tuh terlalu ngeliatin Eren ngesim aja gitu sama Mikasa. Beda. Sedangkan di sini tuh kalau yang paling berasa tuh ya kalau yang di manga tuh si Arminnya bilang makasih Eren udah gitu. Ya, karena lu sudah membuat gue jadi pahlawan. Sedangkan di situ dibilangnya malah si Arminnya kesel gitu dan bilang suatu saat kita akan bertemu lagi dan pasti bertemunya bareng-bareng di neraka gitu. Jadi semacam ngasih pet ke pundak Eren. Iya lu kriminal, lu psikopat gitu, tapi temen lu yang ini juga psikopat karena membiarkan lu melakukan itu semua gitu. Iya, jadi dialog yang yang dipindah-pindah tempat itu kan, yang dari kecil terus jadi gede lagi. Tapi di manga itu ada, gua nggak baca manganya soalnya gua. Ada, cuman dialognya nggak sepanjang dan nggak se-clear di manga yang di anime. Gitu. Makanya orang-orang termasuk gua gitu pas baca manganya kayak kok tiba-tiba kayak gini gitu. Tapi kalau menurut gua ya karena gua juga udah pernah berada di belakang industri ya, maksudnya kayak ngeliatin bagaimana sih mangaka gua buat, bagaimana sih kreator-kreator komik itu buat, kadang-kadang tuh dikejar deadline atau ada apa gitu sehingga nggak bisa tersalurkan dengan baik menurut gua. Dan di situ makanya pada saat animenya episode terakhir tayang si Pak Haji bikin statement kan kayak terima kasih banget dah buat Mapa gini-gini. Kayaknya dia puas akhirnya ending yang gue pengen tuh keluar gitu. Di anime ya? Di anime. Ya tolong penulis Game of Thrones ya didengar. Tahu lagi gue. Gue kesel banget. Gimana lu nonton malam-malam udah gelap-gelap? Apaan sih? Tadi apaan sih gitu kan?
Lo kesel banget gue, tolong ya penulis Game of Thrones atau enggak HBO, tolong ya. Oh jadi sebenarnya tuh ada sedikit berbeda lah ya. Di situ cuma yang melengkapi adalah sebenarnya dialog, endingnya tetap sama, Eren tetap endingnya mati, tetap sama. Mikasa tetap kayak gitu. Janda tetap nggak janda sih. Nggak janda sih. Dia tuh ada berkeluarga abis itu kan. Iya, ya itu kan orang-orang pada kesel katanya sama Jin, tapi nggak clear gitu sebenarnya, dibikinnya nggak clear. Sama Jin anjing. Iya. Jadi maksudnya? Jadi nikah sama Jean yang kuda. Oh anjing, gua kira Jin. Bukan Jin. Iya gua kaget Jean, sama Jean. Jin. Baca iya. gimana sih, Jean ya? Ya sebenarnya Jin bener. Jin kan bener. Cuma gue nangkapnya sama Jin anjing. Segitu desperate dia harus sama Jin gitu. Oh ya. Ya itu menurut orang ya, itu cuma asumsi. Sebenarnya nggak clear aja menurut gua, karena ditunjukin dari belakang gitu loh sosoknya, dan kayak ada yang bilang ya Jin, ada yang bisa bilang ya, lagi-lagi tuh Pak Haji bilang ya udah suka-suka lo mau tebak itu Jin apa enggak sih. Menurut gua ya, walaupun kita bisa ngotot itu sebenarnya Jin kan gitu. Oh bisa aja. Tapi lu menganggap AOT ini itu nggak masterpiece atau biasa aja? Masterpiece sih. Anime ya, sampai endingnya masterpiece. Oh lu menganggap ini masterpiece? Masterpiece. Karena banyak banget gue kan waktu itu upload di feed gue anggap ini salah satu masterpiece buat gue ya. Ya walaupun kita nggak bisa bandingin sama One Piece ya teman-teman. Ini kita One Piece ini kita jauhin dulu lah. Karena itu udah OP menurut gue. Ini jangan dibahas deh, One Piece jangan dibahas. Ini kita ngomongin yang durasinya tuh nggak sepanjang One Piece lah gitu. Nggak sekapitalis One Piece. Iya. Gue gak mau ngomong gitu sih, tapi ya itu benar. Nggak, tapi ya gue ngerasa AOT termasuk yang masterpiece buat gue untuk satu dekade itu ya, untuk 10 tahun karyanya dia. Walaupun mungkin buat yang belum ngikutin, cobaan lu cuma di season 1 doang. Lu harus sabar. Sisanya season 2, 3. Walaupun ada yang bilang udah season 3 itu udah ending bang, sama kayak Naruto lawan Madara udah selesai aja di situ. Nggak sampai keluar tembok pokoknya. Iya, nggak harus sampai Boruto lah gitu, nggak sampai keluar tembok. Tapi menurut gue tetap masterpiece. Lu juga ngerasa gitu? Gue ngerasa masterpiece sih, benar-benar sebuah anime yang waktu gue ngikutin tuh dari gue bego sampai gue masih sama begonya, tapi sedikit tercerahkan lah gitu. Oh ternyata anime bisa sekompleks, sedip dan seapa ya, kayak sekejam ini gitu. Bukan kejam ya, maksudnya gambar-gambar kejam udah banyak di anime atau karya-karya visual. Cuman apa ya, misterinya itu loh men. Lu pernah gak sih dapat sebuah anime atau manga yang misterinya tuh bener-bener bikin kita penasaran, kayak One Piece gitu kan. Alasan banyak orang masih baca One Piece karena One Piece gak tahu kan sampai sekarang apa. Iya, di gitu apa loh. bentuknya. Nah di AOT ini progres untuk tahu apa sebenarnya di balik ini semua nih apa sih, itu kita nikmatin banget gitu, dan terjawab. Buat gue sih puas ya, kayak oh ini gitu. Bahkan setelah misterinya terjawab pun masih ada sebuah plot yang harus diselesaikan gitu kan. Jadi apa nih setelah misteri ini gitu. Iya. Nah itu yang gue penasaran sama One Piece sampai sekarang tuh. Oke, One Piece apa, gue udah bodo amat. Ya udah mau bikin sejelek apa nih One Piece gitu. Apakah ntar itu persahabatan yang kita temukan selama perjalanan di kapal itu. Ya, atau tiba-tiba itu Oda nge-troll gitu, isinya apa gitu, topi jerami lagi gitu. Tapi setelah itu apa? Nah Attack on Titan menurut gue berhasil. Setelah kita tahu misteri di balik Titan, konfliknya itu masih enak gitu, masih bisa diikutin. Iya, maksudnya sampai endingnya, konklusinya kita ngerasa walaupun banyak yang kecewa juga ya, banyak yang nggak suka gitu. Tapi gue ngerasa bahwa itu udah cukup kok buat gue, cukup gua gitu. Juga. Ending itu oke, gue nggak puas-puas banget, enggak, tapi nggak kecewa banget. Dan itu gue ngerasa itu ending yang adil untuk semua karakter gitu. Walaupun banyak yang bilang enggak, Mikasa nggak harus begitu kan. Tapi menurut gue itu ending yang cukup adil. Tapi kalau soal misteri ya, tadi lu bilang misterinya apa yang nggak terungkap. Ada satu yang sampai sekarang gue masih belum tahu maksudnya apa. Itadori itu maksudnya penulisnya mau gimana sih karakter ini gitu? Itadori. Iya, Yuji Itadori anjing. Itu ini mau gimana sih ini Jujutsu Kaisen ini gitu? Ya itu udah suka-suka si GG ya. Lu lihat aja sampai sekarang kekuatan Itadori apa? Kuat. Iya udah. Gak ada power up, gak ada apa kan. Gue makin lebih cepat, makin lebih kuat, makin lebih nekat, makin lebih pinter. Iya. Udah jurus ya Blackfish aja terus. Iya, kan? Iya udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tergantung teman-temannya ngebantunya apa kan. Iya, dibantu sama si A, dibantu sama yang jurus B, ujung-ujungnya Idori last punch dah gitu atau gimana lah. Iya, makanya gue nggak tahu penulisnya ini mau endingnya mau gimana nih Itadori ini kan. Tapi kalau tahu sejarahnya, Itadori itu bukan karakter utama. Seharusnya siapa? Sukune. Yuji. Yuji apa? Yuji si Yuta sorry. Gojo. Oh Yuta. Iya, oke. Yang di movie. Jadi awalnya tuh sebelum jadi Jujutsu Kaisen, gue lupa judul aslinya apa, kalau nggak salah Ghostbuster Tokyo gitulah, something kayak gitu. Jujutsu in Tokyo atau gimana gitu. Jadi ya cuman si Yuta pada saat itu. Makanya movie pertamanya Jujutsu Yuta gitu. Ya Yuta OP sih buat gua. Ya OP lah. Gila loh itu. Dia kapan nih pulang ke itu, Dim? Kan dia lagi ke luar negeri ya, ceritanya apa sih? Udah
Udah balik lagi. Lu kagak baca manga ya? Kagak, yang itu juga gue belum tonton tuh. Satu-satu soal gue. Udah pulang pokoknya. Sebenarnya udah pulang. Udah ketemu Yuta. Yuta sama Itadori Yuji udah ketemu. Oh udah ketemu. Anjing gue harus cepet banget. Ntar lu baca lah, kalau gue spoilerin gak seru. Nggak, soalnya gue bukan tim baca manga gue tim nonton. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin gue terpengaruh Gen Z ya, jadi malas baca. Nggak, gue bahkan misalkan gue kan kemarin ada collab sama ada Radio Tempur. Radio Tempur tuh orang yang suka bahas UFC, channel UFC lah gitu, namanya Sardo. Sardo ini juga ternyata suka anime karena dia ngelihat casing gue. Bang itu Demon Slayer bang, dia bilang gitu. Oh lu ngikutin ya gitu. Nah gue di situ sempat bahas top 3 anime gue lah. Gue sebut pertama nih di luar One Piece lah. Gue sebut pertama Demon Slayer buat gue. Demon Slayer itu nomor 1. Selera lu mid banget. Iya iya wajar. Gue kan wibu yang gitu-gitu aja. Mid banget gue ya. Terus nanti kedua lu makin mid lagi. Gue bersiap deh. Oke. Jadi gue pertama gue Demon Slayer gitu. Nggak tahu kenapa gue suka banget. Gitu. Terus yang kedua adalah karena gue olahraga gue Haikyuu. Jadi gue Haikyuu. Ya ketiga Slam Dunk lah udah. Baru keempat One Piece gitu-gitu. Nah gue Demon Slayer gue saking sukanya gue sempet anjing gue berhenti di sini, gue coba baca manganya nggak bisa. Oh oke. Kalau manga Demon Slayer emang nggak tahu ya, masih ada makhluk di muka bumi ini yang ngebelain gak? Emang manganya gambarnya caur ya? Keterlaluan. Kecuali gambar animenya ya? Oh, makanya animenya itu sukses besar banget karena emang secara visual. Makanya selera lagi-lagi terserah ya gitu. Tapi emang Demon Slayer itu bener-bener dapat suntikan steroid dari studio animasinya. Iya, Aniplex apa? Pokoknya itu kalau nggak salah. Lupa lagi gue apa? UFO ya? Iya Pak. Ufotable deh kalau nggak salah, lupa gue. Oh Ufotable. Ufotable. Iya bener-bener. Ada kok setiap kali di credit title Ufotable. Gua kira itu lagu. Iya, gua kira itu kayak lagunya Lisa gitu kan dituliskan. Bukan, Mbak, studionya. Ufotable Studio. Iya. Oh gitu tak. Terus lu apa top 3 lu? Coba. Anjir berubah mulu. Tapi gua kalau top 3 ya, pasti ya orang-orang pada tahu anime ya, dari segi anime. Kalau di luar One Piece ya. One Piece tuh udah paling bawah di gua mungkin kayaknya. Oh anjing, jadi siapa aja lu? Oke, My Hero Academia. Ini pasti gue dikatain mid lu no gitu kan. Pasti gak apa-apa gitu. Kita memang harus embrace our mid taste man. Iya, apa-apa. My Hero Academia oke lah. My Hero Academia. Ya. Attack on Titan. Oke, Full Time Alchemist. Sebenarnya gue tuh yang ketiga tuh pindah-pindah mulu man, dari Full Time Alchemist. Terus kadang tuh jadi apa ya, kayak emang lagi seru gue tonton aja. Contoh Frieren lagi gue seru gue tonton gitu loh. Jadi sejujurnya yang dua ini nggak pernah bisa lepas sih dari gue, menurut gue ya gitu loh. Selalu ya My Hero sama Attack on Titan tuh selalu top tiernya lah gitu. Kenapa My Hero Academia? Gak tahu ya. Tahu filmnya sih. Jelek banget tuh, filmnya jelek. Oh, filmnya movie 3. Kurang ajar itu sih. Iya, hancur banget. Gue nonton di CGV, apaan nih? Nggak, apa? Lu kenapa My Hero Academia? Kalau menurut gue, kayaknya gue nggak tahu ya. Setiap nonton episode 1-2 tuh bisa selalu nangis. Oh iya. Iya, kayak anjir gitu loh. Kayak ini plot yang gue banget. Oh gitu. Iyalah, anime pasti gitu kan, yang gue banget tuh yang mana. Ini menurut gue, ya maksudnya Naruto gue juga bisa nangis gitu loh. Tapi di belakang-belakang gue tuh pas nangis banget tuh Naruto pas Might Guy gate terakhir tuh yang lawan Madara, itu nangis banget gue, kayak anjir ini keren banget gitu. Iya udah habis di situ harusnya kan. Emang itu klimaksnya udah. Aneh lu penulis Naruto nih. Terus abis itu kalau di My Hero gue setiap kali nonton episode 1-2 langsung bisa nangis gitu, langsung bisa nge-feeling sama ini anime gitu, langsung berasa pengen gue terusin, pengen gue lanjutin gitu. Walaupun ada up and down-nya gitu, ada up and down-nya gitu, tapi kayak dan gue nggak empati ya, kayak gue suka sama Deku di situ doang udah gitu. Tapi sisanya gue lebih lebih kena sama karakter-karakter lain di sekitarnya gitu malah. Oh. Bakugonya, All Might-nya dan lain-lainnya gitu loh. Oh jadi maksudnya lu lebih tersentuh kepada karakter yang bukan yang sportingnya justru ya? Kayak lebih ngerasa aja gitu. Kayak lu pernah gak sih di posisi, gue nggak tahu, lu pernah main film kan ya? Iya. Kalau gimana rasanya kalau lu ternyata bukan karakter utama di film itu? Anjing. Ngerti gak? Iya, dan di situ ngerti gak sih? Kan ya maksudnya gue paham lah format penulisan dan scripting lainnya pasti MC number one gitu kan. Tapi gimana ceritanya lu akhirnya kayak dari MC itu malah ngajak main kita ke cerita-cerita orang di sekitarnya gitu loh.
Anjing, kayak ini dong. Aduh, siapa yang Violet Violet Evergarden. Ya. Kan dia ngajak kita untuk ke cerita orang-orang kan. Cerita orang-orang. Sekaligus nambahin Expedia gitu kan. Nge-progress cerita dia gitu. Di My Hero pun gue ngerasa gitu banget. Tadinya gue ngikutin Deku banget kan nih, Deku. Tapi abis itu gue pindah ke Bakugo. Dari Bakugo gue pindah ke All Might gitu. Gak sih kayak kita ngikutinnya dan kayak jalan bareng dia untuk ngikutin cerita orang-orang lain di sekitarnya. Dan cerita dia pun nge-progress gitu. Walaupun gue gak terlalu peduli lagi lu mau jadi... Ya again lah, ini kan karena udah sering baca anime, manga gitu kan, pasti udah tau lah karakter utama the best dan terbaik lah gitu loh. Mau apapun yang terjadi. Tapi ya karakter yang lainnya malah jadi penasaran gitu. Lu dimatiin gak nih gitu loh. Maksudnya karakter utama kan gak mati ya? Ngerti kan lu? Eren mau gimana pun juga gak mati. Ya. Itadori Yuji mau lawan siapapun gak bakal mati. Tapi Gojo? Iya bener juga ya. Gitu loh. Nah kadang tuh makanya gue ngerti sama orang-orang yang suka sama Jujutsu, kadang tuh karakter-karakter lain tuh kayak dia tuh kematian mereka tuh lebih probabilitasnya lebih tinggi. Iya lebih dinantikan gitu ya. Jadi lu mati apa enggak? Gitu kan. Iya, dan lebih bikin penasaran ya. Bukan mati aja, lu sukses enggak sama misi lu? Lu sukses enggak sama lu punya ideal sama dream? Kan shonen atau anime kan enggak jauh-jauh dari ideal dream lu tuh apa? Jadi Hokage, jadi hero nomor 1, jadi Wizard King gitu loh, ya kan? Jadi One Piece jadi King of Pirate gitu kan. Udah pasti Luffy King of Pirate. Jadi hunter ya. Tapi Zoro beneran jadi pedang nomor 1 nggak? Usopp beneran jadi pendekar terberani di lautan nggak? Iya juga ya. Belum tentu. Kalau Luffy ya udah pasti, udah aman, pasti. Iya. Aman, tenang aja gitu. Mau apapun yang terjadi. Anjing cuy, iya benar juga. Tapi kalau lu based on dibawa ke karakter lain tadi ya, sebenarnya Demon Slayer juga begitu tahu. Demon Slayer tuh setiap episodenya kita diceritakan dulu backstory karakter. Itu yang bikin kedekatan kita sama karakter lain juga. Iya, dan itu kan akhirnya lu nikmatin perjuangan karakter utama itu kelilingin. Ya, ini semua anime hampir kayak gitu. Cuman ya menurut gue yang paling benar-benar bisa membuat gue hampir relate gitu loh, ngerti gak? Hampir kayak anjing, di story menarik banget untuk side karakter-karakternya gue peduliin gitu, gue ikutin. My Hero Academia gitu loh. Perjalanannya enak banget dari karakter utama, gue pindah ke sini, sampai karakter utamanya gue berani beneran bilang untuk udah nggak peduli gitu. Dia pasti pasti bakal bikin dia menang gitu. Iya benar. Tapi karakter lain mungkin mati demi karakter utama atau gimana? Itu terjadi ke gue ya waktu gue nonton Demon Slayer. Gue inget banget gue nonton yang Rengoku meninggal. Sorry ya kalau spoiler belum nonton ya, tapi bodo amat, pakit lah. Tapi waktu Rengoku-sang itu meninggal ya. Ini movie-nya apa yang series? Movie-nya. Karena gue nonton CGV, gue langsung nonton tuh. Habis itu gue ingat banget itu gue bulan puasa. Dan bulan puasa lu tahu kan nggak boleh asal nangis dong. Ya bulan Ramadan nih, nggak boleh lu asal nangis sembarangan nih. Gue dengan mental yang kuat, tidak mungkin anime bisa bikin gue nangis gitu. Kecuali Violet Evergarden, gue nangis nggak apa-apa dah. Bos emang sedih sih. Violet Evergarden tuh anjing sedih banget. Terus habis itu kayak nggak, kalau Demon Slayer gue bahkan soalnya season 1-nya gue biasa aja, nggak yang nangis sesegukan gimana. Gue dengan mental gue yang berani, gue nonton sendirian, nggak berani ajak siapa-siapa. Ini bulan puasa, gue nonton siang-siang, gue ajar aja gue nonton gitu. Wah, gue nonton saat anjing filmnya sampai endingnya gue nangis sesegukan. Untung gue nggak bawa temen, no. Anjing itu pertama kali dalam hidup gue nangis sesegukan itu. Dan sendirian. Di bioskop. Ya ada orang lain. Ya, cuma sendiri gak ada temen lu. Gak ada. Gue bener-bener sesegukan parah sampai gue keluar itu gue langsung lari ke toilet bawa tisu, kan gue ambil tisu banyak gitu kan buat makan sebenarnya. Gue sisain, gue lari gitu langsung ke toilet pas kelar karena gue malu banget dilihat orang. Wah, itu gue nggak pernah gue sesegukan itu. Dan kembali lagi karena ada backstory-nya dulu. Backstory-nya bawa orang tua. Wah, gue kalau udah bawa orang tua gue nggak. Anjing sedih banget gue. Iya kan. Gitu. Ditambah itu sosok yang diintrodusin dan dia punya karisma yang luar biasa banget kan. Iya. Baik banget. Terus kayak tiba-tiba baru dikenalin nih. Iya baru mati anjing. Kayak kata lu tadi bilang, ini karakter bertahan gak ya? Mati gak ya nih orang gitu. Gitu. Gue dapet itu banget di My Hero. Kayak benar-benar peduli banget sama side-side-nya yang lain gitu loh. Oh. Enggak. Iya. Kayak gimana ya? Ada beberapa anime juga yang dia udah terdedikasi hidupnya untuk karakter utama, ngerti gak lo? Itu udah ya dulu zamannya oke gitu, tapi sekarang malah gue lebih menarik nih gimana karakter lainnya yang bahkan bisa lepas attach dari karakter utama atau bahkan bisa punya pilihan untuk bantu gitu, ngerti gak sih? Oh, contoh, lu kasih contoh. One Piece deh, semua nakamanya udah rela mati buat Luffy gitu loh. Udah pasti gitu. Oke. Tapi kan relation di Deku sama Bakugo contohnya gitu kan. Si Bakugo ini tuh
nggak berteman yang suportif gitu loh. Teman yang bahkan di beberapa arc toxic jatuhnya gitu loh. Yang berusaha untuk nyaingin kompetitif. Jadi by competitive you're actually making a very good friend and bahkan even best friend gitu loh. Oh, ternyata ada pesan-pesan yang ternyata kalau menurut kita jelek belum tentu jelek. Oke. Bahkan gue bilangnya malah encouraging individuality di My Hero Academia. Sedangkan di beberapa anime tuh kolektivisme banget. Ya udah karakter utama bilang apa kita ngikut gitu loh. Nah, quotes yang lu dapat dari My Hero Academia untuk hidup lu apa, No? Apa ya anjing? Ya quotesnya yang lu dapat. Kalau gue dapat quotes itu dari Haikyuu kalau gue. Kalau nggak apa-apa kalau lu diremehkan di awal nggak ada masalah. Lu masih bisa latihan gila-gilaan kok, lu masih bisa kejar walaupun lu disepelekan tinggi badan lu kurang apa segala macam. Tapi bisa kok lu menjadi to the top kan kalau Haikyuu gitu kan, to the top gitu. Bisa gitu. Kalau gue dapat dari Haikyuu gue. Apa ya? Kagak ada sih. Kagak ada. Tapi apa ya? Karena semua kayak nikmat banget gitu loh, fiksi yang nikmat aja gitu. Tapi memang kan gue mulai nge-gym, mulai olahraga hidup sehat gitu ya salah satunya gara-gara gue terinspirasi dari My Hero juga sih gitu loh. Wah, ini orang latihan gitu. Nggak usah lu nggak tiba-tiba dapat power jadi kuat gitu. Like Marvel ditusuk spider selesai, bodoh lu Six-Pack kan Peter Parker gitu. Ya kan? Captain America lu suntik selesai gitu kan. Iya. Nah, ya di sini kan si Deku progres walaupun cepetin jadi satu episode ya maksudnya gitu. Tapi itu pun nggak cukup, you have to train gitu loh. Oh iya, Deku kan awalnya merasa dirinya bukan hero ya. Iya, nggak punya kekuatan walaupun bapak ibunya kuat kan. Enggak. Gitu ya. Ini yang juga gue suka dari My Hero Academia. Tradisi shonen, tapi kita nggak tahu ya nanti ya. Nih maksudnya gini, kalau tradisi shonen itu pasti karakter utama punya darah biru, darah sosok powerful di universe itu. One Piece bapaknya Dragon. Iya, Naruto. Ya kan? Naruto bapaknya Hokage, emaknya legenda Uzumaki gitu. Iya benar. Bleach, bapaknya literally best Jin gitu. Iya, Demon Slayer juga sih, siapa karakter utamanya? Karakter utamanya kan aduh lupa gue namanya. Tanjiro. Bapaknya kan Kamado itu. Tanjiro. Ya. Which is fine gitu, nggak apa-apa gitu. Nah ini gue bener-bener ngerasa kayak gue lupa gak sih kayak kita aja biasa gitu. Orang tua kita not that special gitu loh. Nggak ngewarisin yang something big apa gitu. Terus ya lu mesti somehow ya kayak grinding dari lu punya ini gitu loh. Karena bapak malu walaupun bapaknya Deku belum di-reveal ya siapa ya gitu loh. Iya. Gue berharap sih gak di-reveal, gak usah di-reveal, gak penting gitu sosok bapaknya. Harapan gua gitu loh. Karena itu udah enak banget gitu. Dia maknya literally ibu rumah tangga doang. Iya benar. Ibu rumah tangga doang dan dia nggak punya kekuatan, terus dia mesti nunjukin gue worthy for that power gitu. Bukan karena hanya gue baik. Dia baik, dia pasti kan MC kan right timing right place biasanya kan gitu. Benar. Right timing right place gitu lah. Dia di right timing right place tapi abis itu nggak langsung dikasih kekuatan. Lu mesti train your body dulu. Lu lu baik orangnya, tapi tubuh lu culun. Lu sono ikutin program latihan gue 6 bulan. Iya. Balik-balik badan lu udah ada otot dikit baru gue kasih one for all gitu. Nggak langsung tiba-tiba lu baik nih kekuatan gue gitu. Enggak. Iya juga ya. Cuma My Hero Academia tuh begitu tuh. Gue gak tahu anime lain ya mungkin ada, tapi yang gue benar-benar ngerasa di situ gitu. Ya, bahkan even Eren pun ada cerita. Iya kan maksudnya. Bapaknya Samuan. Iya, bapaknya Samuan, kakaknya. Gitu. Iya juga ya. Cuma My Hero makanya mungkin itu gue nggak terlalu tertarik kali ya pasti awal-awal gue nonton My Hero Academia karena emang ya. Orang biasa, civilian biasa gitu loh. Nobody, NPC tengah jalan. Sedangkan rivalnya gitu loh, si Sasuke-nya yaitu Bakugo, kuat banget. Punya quirk spesial. Bayangin dari keringet jadi ledakan. Itu kan imba banget, itu punya keringet meledak lo gitu loh. Iya kan? Ya. Lu mesti bersaing sama orang yang super gifted versus lu yang nobody. Dan itu yang mereka yang kuat ini menyokong main karakter itu tadi yang bukan menyokong, bahkan mereka adu gitu loh. Bahkan main karakter, kalau menurut gue di beberapa arc itu kayak main karakternya nggak dikasih kesempatan untuk bersaing bahkan gitu. Contoh deh di arc 2 di season 2, walaupun gue gak suka seasonnya, tapi itu ada visualisasi yang bagus tentang jadi kekuatannya si All Might ini kan overpower banget. Tapi badan Deku tuh belum sekuat itu. Jadi setiap dia pakai pukulannya All Might, tangannya patah. Dan dia mesti ngelawan murid terbaik power super gifted di UA yaitu Shoto. Yang kekuatannya itu setengah api setengah es. Anjing kuat banget. Topest in the class gitu loh. Iya. Jadi dia dan gimana cara dia mesti ngelawan orang itu yang kekuatannya udah overpower hampir nggak ada limit, kekuatan dia ada limit. Iya. Akhirnya dia pakai jarinya. Jadi kan jarinya dia nyentil gitu. Tapi jarinya patah sampai patah semua jarinya dan kalah ujung-ujungnya.
Anjing. Tapi begitu ya ceritanya tuh ya. Iya. Oh, season 2 lu gak suka berarti itu? Ada yang gue nggak suka sebenarnya. Apa sih not the best season lah gitu. Anjing, gue jadi penasaran tuh sama My Hero Academia. Gue longkap nontonnya Nggak gue. apa. Iya, emang nggak ya semua anime nggak buat semua orang pasti gitu. Tapi for me ya My Hero Academia. Oke, tapi Hunter x Hunter pun lu bukan buat lu juga. Gue suka banget awalannya. Karena itu logiknya bagus banget, tau gak lu yang awal-awal tes hunter gitu. Iya, dia ikut tes dulu. Itu kayak sesuatu yang menyenangkan buat gue. Gimana cara mereka keluar dari sebuah problem. Ya Iya, kan? iya. Ada yang dengan cara ini, ada yang dengan cara itu, cara ngetrik kayak gimana, biar nggak Iya. melanggar peraturan tapi tetap ngelakuin gimana. Iya, iya. Itu buat gue seru banget. Jadi kayak penulis tuh bermain sekali di situ. Sampai akhirnya keluar nenenan gue agak bete kayak Iya. ya tinggal adu-adu kuat aja gitu. Menurut gue ya, Heeh. masuk Green masih oke lagi tuh pas Green Island. Iya, mereka Killua sama itunya kan. Soalnya kan ada rule-nya tuh yang lu pakai kartu ini segala macam, taktiknya segala macam. Itu buat gue masih enak lagi. Setelah itu balik ke Chimera kalau nggak salah ya. Ya tuh mulai power-poweran lagi gitu. Ngerti nggak lu? Lu udah nggak suka tuh momen Agak- power-poweran ya. Iya kayak udah adu kekuatan aja mana yang paling strong dan paling seru untuk dilanjutin di perjalanannya gitu. Kayak iya. Naruto kan awal-awal tuh seru banget ujian Chunin. Iya. Gimana cara mereka menang dengan keterbatasan dan punya tim tolol kayak Naruto gitu. Iya, Ini si iya, tolol iya. mau ngapain? Kan kita nungguin itu kan. Iya. Sekarang kan nungguin dewa apa lagi nih yang bantuin Naruto. Nungguin terus ya. Iya gitu kan. Kayak Boruto sekarang kan, ini kekuatan apa lagi nih tiba-tiba turun lu warisin dan tiba-tiba lu punya. Lu tonton lu. Ngikutin aja beberapa kali kan kayak ada ya kalau misalnya iseng tinggal buka HP baca sedikit chapter habis itu selesai gitu. Tapi nggak yang sampai wah kapan nih episode selanjutnya enggak gitu. Kayak lagi iseng aja gitu kayak oh iya ada Boruto ya baca. Oh udah sampai sini gitu. Oh Sasuke udah jadi pohon gitu. Sasuke udah, gua nggak ngikutin lagi Boruto, gua nggak tahu dia jadi pohon. Anjing juga. Tapi memang kalau anime penulisannya selalu gitu ya, main karakternya mungkin biasa-biasa aja atau enggak orang pada umumnya, tapi pasti supportingnya kan kayak Killua kan kuat banget anjing. Killua Sasuke misalnya kita ngomongin Sasuke pasti lihat backstory-nya anjing. Pokoknya gitu-gitu deh, kuat gitu. Tapi ujung-ujungnya MC-nya punya privilege ternyata, tapi belum ketahuan kayak Naruto. Iya, ada journey-nya ya. Nah di sini My Hero belum ke-reveal privilege sampai sekarang. Oh belum ke-reveal Belum tuh. ke-reveal. Bahkan lu even baca manganya pun Belum ke-reveal. Privilege-nya ya sebagai dia keturunan apa belum ada. Dia bener-bener cuman anak dari keluarga biasa. Bapaknya tapi nggak tahu siapa. Nah ini nih gue berharap nggak usah dikeluarin bapaknya siapa sampai akhir. Kalaupun ternyata dikeluarin, kecewa nggak lu? Kecewa banget kayak ya lu tuh udah berhasil melawan formula shonen lo, masa lu nggak terusin gitu. Anjing melawan formula shonen ya? Iya. My Hero Academia nih. Menurut gua Anjing, emang formula shonen gimana yang menurut lu? ya MC Oke, tadinya main no karakter. one zero from hero kan. Iya, from zero to hero ya. Tapi memang Jepang ya dengan tradisinya gitu ya pasti ada feudalismnya gitu loh, masih ada darah birunya gitu loh. Someone with the good bloodline gitu loh. Karena udah banyak kan dari hampir semua shonen, Goku kan bapaknya. Son Goku ya. Terus ya emang tradisinya gitu kan. Naruto One Piece, termasuk. Naruto, Bleach, Demon Slayer. Kimetsu ya Eren. Eren gitu. Nah Deku siapa? No one. Oh, jadi melawan formula shonen. Menurut gua. Dan itu kenapa selalu works ya formula shonen buat kita ya? Kenapa ya? Seru boy. Iya. Ini buat gua ya. Kalau Iya. menurut gua seru tahu. Lu ngebayangin, lu misalnya nih ya maaf ya, ya lu biasa-biasa aja di kelas, lu biasa-biasa di sekolah, nggak pinter, nggak ganteng, nggak atletis, nggak berduit juga. Tapi one day ternyata dia kasih tahu kalau lu anak kerajaan mana gitu. Bapak lu ternyata raja mana, sultan mana, atau apa pengusaha keren gitu. Itu kan enak banget buat kita yang biasa aja, ngerti gak sih lu? Iya juga. Iya Ya. kan? Tahu-tahu ternyata gue punya kekuatan gitu. Oh, gue ngerti sekarang kenapa wibu itu kebanyakan. Ini kalau buat yang wibu-wibu kalau tersinggung silakan komen aja dibenerin ya. Tapi Sama dia ya, bukan sama gue. Iya, sama gua. Tapi gua baru nyadar kenapa wibu-wibu itu selalu identik sama yang cupu-cupu di kelas. Ya Iya kan selalu gitu kan? gue juga Dibilangin- cupu di kelas. Iya sama, gue juga cupu. Bangsat kagak anjing. Iya. Tapi kalau kita kan kalau di sekolah misalkan kita lihat skema persekolahan lah ya. Selalu kan ada yang premannya, ada Iya. yang paling gantengnya, yang ganteng pacaran sama yang paling cantik di sekolah. Ada jokernya yang jago ngelucu. Ada jokernya yang banyak temennya karena suka ngelucu. Tapi ada satu orang nih yang no one kayak biasa aja. enggak. Ranking pun tidak. Pinter Dia kan tidak, atletis tidak. tidak, disukai pun tidak, teman juga circle paling 1-2 orang. Ya nggak kita nggak tahu aja kalau dilewatin orang lewat gitu aja.
Nah itu wibu. Gak masuk sekolah pun gak diketahui gitu di orang pasti. Setidaknya orang tuanya tahu. Iya orang tua tahu. Maksudnya di lingkaran sekolah juga kayak nggak nganggap dia eksis. Iya kalau misalkan ditanya, lu ingat si Ani nggak? Ani siapa? Ani siapa ya? Emang ada ya Ani? Itulah wibu. Iya makanya Pecinta anime. pas banget apa ya rasa yang ditawarkan sama anime ke para. Kalau gue sih nggak takut untuk bilang emang buat para pecundang gitu. Dimana gue juga pecundang pada saat itu gitu loh. Iya, emang iya, pecundang iya. kayak kita tuh seru dapetin cerita kayak gitu men dari no one gitu. Dan bertemu nonton JKT48. Anda cari mengulang masa lalu. Iya enggak. Kan gue juga suka. Jadi kan gue juga. Osi gue lo tak-atik. Siapa Osi lu? Sisil. Oh itu Osi lu tuh ya? Iya. Anjing Osi. No benih kemana dia sekarang no? Dia streaming. Tapi udah nikah belum? Belum sih. Kenapa gue jadi gue yang Ya kan siapa tahu udah kan beberapa kan Osi gue Sanju udah mau nikah. Dan sekarang gitu Melody udah nikah, udah berhijab. Berapa kali gue ngundang ini wota garis keras ini editor gue. Wah. Emang kayaknya satu darah nih. Dia mau ngejar ke Surabaya bulan ini nonton anniversary. Surabaya ada anniversary ya benar. Ke Surabaya. Bang gue izin bang 3 hari ke Surabaya. Ini dia nih. Orang stres. Gue aja mau interview Arbani kan main Ancika, dia jadi Dilan. Bang tolong Z dateng. Giliran Z udah datang ke sini, kagak ada dia. Lah, kemana dia? Gak ada kan, lu kemana pas Z datang? Beda film. Iya, tapi lu kemana itu? Demam berdarah sakit. Oh iya, demam berdarah. Dia bilang, "Bang, tolong Z ke sini, Bang Z." Z-nya udah datang ke sini podcast ini. Kalian harus mati dia promo. Gue bilang, "Oh, bisa gitu." Nggak, tapi ada beberapa list tuh yang JKT yang sekarang kan gua nggak ikutin. Tapi gue tes untuk gue undang ke sini. Ada kemarin siapa Citra? Siapa? Depannya C. Siapa yang lu bilang terkenal banget tuh? Cynthia. Bukan. Aduh, gue lupa lagi. Waktu itu gue DM belum dibalas. Siapa tahu ada fansnya di sini mau CC-in ya. Karena ini permintaan editor saya. Ntar gue cek. Siapa ya kemarin ya? Ada Dim yang lu kasih list ke gue. Siapa? Sebentar gue penasaran. Cecil ya? Apa ya? Enggak. Gue nebak-nebaknya, gue juga belum hafal sekarang. Enggak, yang terkenal siapa yang lu bilang, "Bang ini." Terus siapa lagi? Iya. Adele, terus? Itu dong ya? Apa Sanju? Enggak, udah yang sekarang gue nggak ngikutin. Gue juga nggak ngikutin. Aduh, Cika. Oh Cika. Cika, gue mau disuruh ngundang Cika. Ya udah gitu-gitu aja udah. Udah ini sih udah tobat. Udah nggak hafal gue. Gue juga udah nggak ngikutin lagi. Oh tapi gitu ya. Tapi gue jadi ngerti yang tadi kalau kembali lagi Formula Shonen, gue jadi ngerti semuanya ngerti. Kenapa sih wibu tuh segitu? Ada kan yang beberapa orang yang ini wibu benci banget kayak sama wibu gitu. Maksudnya. Dan terus kan ada yang viral-viral yang joget-joget pembuka gerbang yang kemarin-kemarin itu. Gue jadi ngerti dengan Formula Shonen ini. Oh biarin aja mereka. Tapi sekarang udah hancur. Maksudnya semua orang kan wibu kan udah kayak apa ya? Kayak skena nggak sih jatuhnya? Bukan pengertian ya, tapi levelnya gitu kayak lu anak Jaksel. Lu juga sekarang udah ngewibu gitu loh. Ngerti gak lu? Suka musik, suka wibu, suka ini jadi kayak udah umum. Dulu kan ngebandinginnya sama K-pop gitu ya. Sekarang wibu kayak selebgram mana yang nggak pernah cosplay atau ngeposting anime? Iya juga lagi anjir. Iya juga ya, sekarang udah jadi skena ya, maksudnya udah jadi ya udah disukain banyak orang. Iya, karena memang anime bagus-bagus sih masalahnya. Pandemi cuy. Itu benar. Pandemi itu yang ngebuat orang akhirnya Netflix atau apapun gitu kan, Prime atau apa, abis nih di Disney Plus gitu, abis nih gitu. Ada apa nih? Kartun ditonton. Boleh juga nih diterusin, diikutin gitu. Gua itu asumsi gua ngeliat orang-orang kenapa wibu tumpah tuh salah satunya pandemi. Tapi lu tontonan anime pertama lu apa? Kita di luar Dragon Ball, di luar Doraemon, di luar itu semua ya? Doraemon kayak. Tapi Doraemon. Enggak yang bikin lu cinta banget, Iya, apa ya? Apa? Kayak Digimon ya kayaknya. Oh, Digimon. Kayak Digimon deh. Mudah-bener kayak kalau Doraemon kan itu pertama kalinya gua nggak nge-skip. Nggak bisa nge-skip, pokoknya bener-bener pengen lanjutin gitu. Karena kan progres ceritanya. Kalau Doraemon kan lu tinggalin satu episode tidak bakal puyeng gitu. Oh iya juga ya. Iya kan? Pasti masih digangguin Giant, pasti masih dicelain Suneo, masih kejar Shizuka, masih dapat nilai jelek. Itu kan anime pada masa Doraemon gitu. Nah, Digimon kayaknya pertama kalinya gue bilang gue nggak bisa nge-skip. Dan itu gue ingat banget tayangnya kalau nggak salah nggak jauh beda bareng sama Gundam.
Oke. Benang Wings Freedom. Wings Freedom apa ya? Indosiar kan? Iya, yang Just One Piece itu loh. Iya, gue nggak nonton Gundamnya. Gue nonton. Nah itu Digimonnya gue ikut. gue baru ngeh kayak wah ternyata ini kayak sinetron nih, nggak boleh gue tinggalin. Kalau nggak gue bakal nggak tahu kenapa bisa begini. Oh, Digimon tuh ya yang Digimon. bikin Iya Digimon Gundam awal kayaknya. kecintaannya tuh ya. Kayak wah ternyata kayak gini mesti gue ikutin, jangan di skip. Oh, iya. Tapi kalau Doraemon masih Formula Shonen juga ya. Tapi Nobita tapi slice of life lah itu jatuhnya. ya udah gitu aja ya. Ya yang ngulang-ngulang aja, repetitif aja. Gue ingat banget ya, bini gue kan bilang kayak gini, aku nggak pernah lihat kamu nangis sama sekali kan. Bini gue ngomong gitu, kamu tuh nggak ada empatinya gini-gini. Terus gue ajak dia nonton Doraemon di bioskop yang Stand By Me. Ya Stand By Me yang kedua apa? Yang pokoknya Nobitanya nikah ketemu neneknya pokoknya. Yang ketemu neneknya. Gue ajak dia nonton itu. Ya udah kita nonton Doraemon. Baru dia lihat gue nangis sesegukan. Gara-gara neneknya Nobita anjing. Wah, gua soalnya kalau film biasa gue jarang nangis, yang film-film yang Hollywood atau apapun. Tapi kalau anime udah nggak bisa, kelemahan gue itu. Gue kalau misalkan ada orang bilang, "Kok lu nggak pernah nangis, Mal? Nggak ada empatinya sih lu." Ayo kita nonton anime. Nonton anime udah nangis tuh sesegukan. Cuma anime doang. Dan lu juga tadi bilang kan begitu lu bilang, "Enggak, gue cuma Hero Academia 1-2 episode gue nangis." Gue merasa kayak oh ya emang kayaknya kuncian kita cowok-cowok so tough ini adalah anime, teman-teman. Iya, men. Banyak yang gue banget kan di anime itu sama karakter kita. Iya, makanya buat kalian yang cewek-cewek nih kalau misalkan lihat cowok-cowoknya kurang nangis, ajak cari yang wibu suka anime, udah pasti itu sesegukan. Kalau nggak sesegukan orang gila itu. Wah, nggak tahu lagi siapa yang bikin dia nangis. Iya, nggak ngerti gue. Malaikat maut bro. Yang bikin nangis adalah malaikat maut. Nggak, tapi emang maksudnya anime ini juga gue juga kalau gue kan jatuh cintanya sama anime sebenarnya kejatuhnya ke manga sih. Gue Kung Fu Boy. Oke, tahu Kung Fu Boy. Karena Chinmi ini perjalanan hidupnya pun gimana ya, maksudnya jatuh bangunnya, men. Iya, jatuh bangunnya dia cuma punya kungfu perumuk tulang doang. Gak bisa kelemahannya diketahuin. Kelemahannya diketahuin musuhnya. Dia cuma punya kungfu perumuk tulang, apapun kungfu perumuk tulang cuma itu doang kan. Jadi gua ngerasa kalau apa yang tadi lu bilang Formula Shonen itu cukup berarti untuk gua juga sebenarnya. Gua tuh suka banget kadang-kadang kalau di sekolah walaupun gue ikut eskul basket, tapi gue bukan yang paling jago kan. Gue yang diremehkan. Jadi perjuangan menuju Hanamichi Sakuragi itu ada lah. Oh, lo ada ini ya, siapa? Ada saingan siapa? Sirin ya siapa? Yang mana? Iya Sirin ya? yang itu ada filmnya kan pakai film tuh dia di bioskop. Nah, jadi gue perjalanan Hanamichi Sakuraginya gitu tuh gue suka banget gitu. Gue nyantol di gue karena gue olahraga kan. Ya kan sifatnya kan kayak pecundang kan, banyak mulut. Iya. Ada Hanamichi Sakuragi kan, sengak banget. Selalu banyak ngeles. Dipuji dikit sama pelatihnya langsung besar kepala. Ya demi gitu cewek kan? doang. Demi cewek doang. Udah itu anak sekolah suka banget tuh. Pecundang banget kan gitu loh. Tipikal pecundang banget sebenarnya. Iya, makanya ya. Jadi memang anime ini buat kalian yang belum sadar bahwa anime ini sekrusial itu. Gak usah nonton One Piece dulu dah. Walaupun sebenarnya kemarin tuh gue lupa ada di reels gue pas nge-swipe gitu, ada di reels gue cewek jelasin soal gimana caranya lu namatin One Piece. Lu nonton sehari berapa kali episode, lu skip intro, skip kayak gitu-gitu diajarin kita. Gak bisa. Gue kalau One Piece lu mesti siapin waktu, energi dan ini sih ada solusinya sih. Apa? Ada orang bikin namanya One Piece. Oh, One Piece. Jadi orang kayak semacam, gue nggak pernah ngecek ya, tapi kayaknya sih dia ngasih tahu episode-episode mana yang kayaknya nggak perlu ditonton atau udah disiapin gimana caranya lu nonton yang ini aja kalau mau tahu kenapa sekarang bisa begini. Oh gitu. Jadi nyarinya di mana? Nggak tahu, tapi gue sempat lihat juga tuh yang kayak gitu. Lu daripada nonton One Piece buat yang nggak ngikutin dari kecil. Oh, berarti ini diceritain aja dia sama dia? Enggak dikasih tahu episode. Jadi misalnya kayak let's say ya gue mengarang aja nih ya. Misalnya kayak episode 1 sampai 20 tapi 21 nggak perlu tonton sama 22. Itu filler misalnya gitu. Nggak nyambung sama cerita ya. Gue lupa antara gitu atau dia udah nyiapin lu nonton sampai detik ini yang detik ini lu bisa skip gitu karena ini kelamaan gitu. Oke. Pace jadi dicepetin sama dia, One Pace. Iya, One Ada Pace. community-nya lah itu yang nyepetin. Oh gitu. Iya. Nanti gue coba deh, gue cari One Piece. Karena gue juga butuh itu. Gue One Piece tuh gue keteteran ngikutinnya emang. Jangan kan lu, gue juga yang udah ngikutin dari lama dan masih berusaha ngikutin. Kadang-kadang, lah ini siapa itu ketika lu. Ternyata udah ada di chapter ini. Oh ada. Tapi lu puas sama ininya, live actionnya? Oh oke banget. Menurut lu suka? Gua sangat jatuh hati sama Sanji.
di live action men. Itu kayak Walaupun yang nggak ngerokok ya banyak yang bilang. bro, Sanji kalau live action ya kayak gitu. Huh? Sesengak dan senyebelin itu sesok ganteng itu. Oke. Yang lainnya malah sorry ya, Zoro tuh buat gue ya so-so, seriusan. Sanji gue luar biasa, gue kaget. Ini men, live action Sanji udah lu nggak bisa ganti orang, mesti dia. Mesti dia ya. Mesti siklus itu udah gila itu. Kalau gila. Zoro masih tergantikan nih. Menurut gue masih bisa tergantikan karena nggak tahu ya, ini kan direction orang ya gitu Oke. loh. Zoronya terlalu cool. Padahal Zoro kan suka jadi korban bercandaan Luffy juga gitu. Iya. Yang ngesel bahkan nggak ragu-ragu untuk potong leher Luffy kadang-kadang gitu. Kalau lu nonton anime gitu. Tapi buat gue yang bener-bener kayak tadinya gue ekspektasi gue tuh kayak ya live action gitu kan. Yeah. Pasti ada banyak perbedaan. Gue nggak nyangka banget Sanji adalah karakter yang paling pas di situ. Oh. Paling kayak anjir ini kayak selama ini gue pernah ngebayangin kalau Sanji live action tuh gimana ya? Ya dia. Udah itu dia. Dia menurut gue bener-bener yang kayak sengaknya, sok gantengnya, sok kerennya, terus berantem lawan Zoro-nya, lemes mulutnya tau gak lo? Iya sama kan. Lemes mulutnya tuh sama banget Sanji. Gue kayak gini the best sih. Kompetitif ya. Kompetitifnya, sengaknya, terus kayak sok mulutnya, terus ngegombalnya gitu. Gue udah sebenarnya tuh Sanji yang paling pada saat ada di announce dan ada orang ini, gue paling nggak terlalu wah Sanji kayaknya nggak bakal bisa nih. Udah nggak ngerokok, alisnya nggak di iniin gitu kan. Wah kayak Sanji nggak bakal bisa deh gitu. Tapi ternyata suka lu ya. Suka banget, gue gila kayak wah ini orang born to be Sanji menurut gue. Itu Sanji live action born to be Sanji emang lahir cuman buat jadi Sanji dia. Luffy-nya nggak menurut lu? Masih oke gitu loh. Dia kurang di screen time komedinya. Menurut gua harusnya Luffy bisa sekomedi dan senyebelin itu kan, dan banyak acting yang nggak penting gitu loh. Tapi Sanji dengan screen time sekecil itu nggak banyak kan, dia kan datang episode berapa gitu, nggak ada awal nail it man kayak gila gitu ya. Sanji itu episode berapa? 4 ya episode. Udah mau ending, mau ending ya. Itu gua kayak man gila nih orang. Anjing dia bener-bener lahir buat jadi Sanji man buat gua. Gua udah lu lahir emang udah ditakdirin buat jadi Sanji live action. Iya gua belum nonton soalnya, belum mau. Belum. Soalnya gua takut merusak ekspektasi gua, tapi gua coba tonton deh. Worth it. Sumpah lu minimal lu akan ketemu yang kayak ini yang gua harap kayak gini gitu. Iya. Soalnya ada adegan yang viral itu yang si Nami dikasih topi jerami itu yang dia nangis. Gue pas ngelihat itu aja di Instagram gitu-gitu, gue anjing, gue gambaran gue nggak begini gitu. Baru dari cuplikan doang itu. Makanya gue belum berani nonton. Cuma Andovi udah bilang itu bagus. Lu bilang tadi itu bagus, makanya gue harus nonton kayaknya. Sanjinya minimal deh, lu lihat Sanji. Seriusan lu skip ke bagian Sanji, lu kayak kaget. Anjing ada orang sesengak ini, selemes ini, godainnya juga se-cringe ini. Pas banget gitu, kayak born to be Sanji banget. Iya gue coba tonton deh. Mau ada season 2-nya soalnya kan. Season 2 mau keluar. Iya coba gue tonton deh. Cuma lu sejak kapan Instagram sosial media lu digunakan untuk lu explore anime ini sejak kapan sih? Kayak dulu lu gak begitu banget dah. Sebenarnya udah cuy. Udah cuman lah anjing, kenapa? Gue juga baru sadar kita podcast udah ngomongin anime. Iya, maksudnya gue juga karena memang gue akan bahas itu di awal. Bahkan kalaupun lu nggak cosplay ini, gue tetap akan bahas anime. Karena ini pasti akan pembahasan panjang. Cuma gue tuh penasaran kapan lu awal mulai mendiktekan mendeskripsikan diri lu. Gue pencinta anime di sosial media lu gitu. Kapan ya? Kayaknya awal-awal. Sebenarnya emang bener awal-awal gue nggak pernah masukin unsur wibu, tapi gue udah nonton anime gitu kan. Sampai akhirnya kayaknya ada mulai banyak meme tentang anime. Gitu loh. Dari situ gue mulai ngomongin anime, nge-review anime, dan mulai pakai bercanda-bercanda anime, ngebahas anime bahkan jauh lebih dalam gitu. Ya udah gue lakuin aja gitu. Viewsnya nggak rame, nggak segila gue ngebahas how to YouTube pada masanya gitu. Tapi gue bilang gue pengen gitu loh, nunjukin sisi wibu gue gitu. Dan ya sampai sekarang ke bawah gue pakai aja terus sisi wibu gue gitu. Tadi gak kepikiran gitu untuk ngeluarin sisi wibu gue, karena kan biasanya gue ngeluarin sisi gue orang yang ngerti sosmed, sisi gue yang orang belajar filsafat, sama sisi gue yang di industri ini T3 nggak pernah nunjukin wibu. Terus habis itu gue selipin, guanya seneng banget. Dan ada rezekinya lagi sampai sekarang gitu sih. Ya ada. Gue punya teman dari komika juga, Arya Novianus namanya. Ya. Gue aja sampai anjing lu dari One Piece gitu bisa ada rezekinya loh. Ternyata ada aja. Dari dan dia fokus satu. Iya, One Piece. Anjing ini. Lu masih banyak ngomong yang lain. Yang terakhir aja ngomongin ini lu mau tahu deepnya Astro Boy gitu-gitu masih ada gitu kan. Ternyata ada seriesnya apa gitu. Masih begitu tuh. Tapi kalau Arya enggak, udah One Piece. Udah dia hidup, bayangin dia mungkin berkeluarga, rumah tangganya dia dibiayai dari One Piece.
Gila, lu bayangin One Piece-nya tadi cuma cupu ternyata cuma friendship doang anjing. Lu bayangin gimana tuh? Kasih Gitu. makan satu keluarga. Kasih makan satu keluarga ini Oda. Gila itu Arya tuh salah satunya. Dan kalau gua Arya juga journey-nya gue tahu kan dia suka. Kalau lu tadi baru tahu gua journey lu ternyata lu ada sisi yang lain. Kalau sosial media spesialis lu itu gue udah tahu dari lama kan. Iya. Gitu. Strategis. Strategis kok spesialis. Oh bukan spesialis ya tulisan. Itu udah beda. Sebenarnya Eh. ini problemnya. Ini adalah keilmuan yang nggak pernah diformalkan. Oke, jadi ya kayak banyak istilah-istilah akhirnya muncul begitu saja kan. oke. Contoh Influencer. kata viral, kata influencer, kata KOL. Itu kan nggak pernah kayak nggak muncul dari sebuah Iya. studi yang formal ya. Jadi Iya. istilahnya suka-suka agensi bro menurut gua. Oke. Tapi gua selalu pengen ngotot strategis. Karena Kenapa? identik di kantor-kantor atau di agensi spesialis itu yang turun ke lapangan untuk buat kontennya dan tim sosmednya. Sedangkan gue sebenarnya kan orang yang di atas ya. Gue ngomongin skema besar, blueprintnya kita mau ngapain di sosial media. Oh, Gitu pantesan kalau lu misalkan ada yang hujat lu sok-sokan ngomongin sosmed lu gitu-gitu aja, lu strategis. Itu ya, bukan spesialis. Bukan. Lagian itu buat gue juga orang aneh sih. Maksudnya kayak bayangin lu true angka jadi salah satu penilaian gitu loh. Iya. Tapi gini, kalau kita mau panjangin gitu loh, kredibilitas gue dipertanyakan sama orang yang nggak bakal pernah hire gue, ngerti gak lu? Yang angka tadi, kredibilitas secara angka, orang-orang Iya, itu, bener. lu ngomongin sosmed lu subscriber aja nggak pernah 1 juta gitu, ya lu nggak pernah nge-hire gue gitu loh. Kantor-kantor yang nge-hire gue, yang gue sampai dipekerjakan gitu, sampai kemarin gue kerja gitu di Skor Mahaka gitu, Oke. yang nggak pernah ditanya, kita mau nge-hire Eno, tapi subscribernya belum 1 juta, nggak pernah gitu loh. Pernah ya? Ya karena kan ditanya portofolionya dan diuji, gue beneran bisa nggak ngomongin sosmed di kantor dan lain-lain. Ya, gue paham bagaimana masyarakat awam melihat segala sesuatu dinilai dari jumlah followers gitu atau jumlah angka. Sangat paham gitu, dan memang betul juga, nggak salah mereka, salah satu penilaiannya untuk beberapa hal dari angka juga. Tapi kalau dalam hal skill gue, ya menurut gue orang-orang yang membutuhkan gue nggak pernah ngelihat angka gue, tapi ngelihat yang gue kerjain apa. Iya ya, gue kadang-kadang suka baca komen-komen lu, yang ada komen-komen begitu, gue bilang ya lu nggak ngerti aja maksudnya positioningnya Eno Bening nih gimana gitu. Yeah. Tapi kalau strategis berarti blueprint biasanya yang lu kasih ke orang blueprintnya gimana no? Pertama biasanya tuh sebenarnya ya secara teori, secara pendidikan secara keilmuan yang sekarang gitu. Sebenarnya kita harusnya ngomongin kerangka bagaimana dia memulai bersosial media. Sebuah brand, sebuah company, organisasi, kelompok, bahkan personal gitu loh. Tapi fakta lapangan pengalaman gua, yang pertama gua kerjain adalah ngejelasin. Maaf ya, orang-orang yang udah berumur lebih, yang nggak relate sama social media, tapi dia punya posisi yang dimana divisi atau tim dia harus bersosmed. Itu PR besarnya sebenarnya. Kenapa sosmed? Kenapa harus sosmed? Bagaimana bersosmed? Apa itu sosmed? Apa yang nggak boleh dilakukan? Apa yang boleh dilakukan? Dan lain-lainnya. Bagaimana cara bekerja ya? Kenapa video saya bisa ditonton sama orang ini? Kenapa nggak bisa ditonton sama orang ini? Ya mereka, kalau lu millennials, Gen Z ya udah nggak perlu gue jelasin. Malah lu ngapain sih lo jelasin gituan gitu? Exactly. Tapi buat yang di atas lu, yang di atas gue, itu mereka kan out of touch banget sama sosmed. Nah biasanya gue ngobrol pertama untuk kayak mengenalkan dulu nih apa sih dunia sosial media dan bagaimana masyarakat menggunakan sosial media dan menilai sosial media. Nah itu skripsi gue. Pengaruh sosial media terhadap masyarakat Indonesia. Anjing, itu skripsi lu tuh no? Jadi buku. Tapi udah habis bukunya. Ntar cetak lagi ntar. Oh gitu. Jadi garis besar benang merah yang lu ceritakan di skripsi lu itu apa? Sosial media itu datang dan kita nggak belajar. Maksudnya lu musik gitu ya. Contoh, sorry deh gue nggak tahu musik, ntar sotoy. Misalnya ya bahasa Indonesia gitu. Kita belajar bahasa Indonesia. Oke. Sopan santun di luar sama orang. Kita belajar kan gitu loh, masih kecil. Kamu jangan kayak gitu ke orang tua segala macam. Lu diajarin nggak sama orang tua lu gimana cara balas komen di Instagram? Enggak. Lu balas aja. Sosial media itu hadir tanpa bekal kita sebagai makhluk itu siap sama teknologi ini. Anak-anak zaman sekarang sopan, masih banyak yang sopan gitu loh, masih misi Pak, misi Bu, sopan nanya ini di mana, alamat di mana. Di sosmed, Wacom. Langsung ya. So tau lu. Iya. Kayak ngerti aja lu ngen. Karena nggak ada ininya, nggak ada semacam tempat, waktu, energi untuk dia siapkan untuk
Oke adik-adik nanti kan ke sekolah kan biar kita di luar kan siap gitu ya. Heeh. Tapi di sekolah apa sudah disiapkan Heeh. untuk kita siap terjun ke internet. Dan internet itu kan isinya dunia. Orang-orang yang kita nggak tahu siapa, nggak kenal siapa dan tanpa batas. Iya. Tanpa itu nggak siap masyarakat kita sama sosial media. Bahkan ada salah satu teman gue juga yang waktu itu ngundang gue ke podcast di Jogja. Aduh siapa namanya siapa ya lupa. Sorry. Anjing, lu yang ngundang. Enggak dia ngundang gue cuman gue lupa. Dan gue pakai dia punya opini bagus banget. Atau fact gue lupa. Intinya dan itu benar. Anak-anak Indonesia itu nge-skip tahap ngemail. Iya kan? Iya. Lu pernah dapat email nggak dari fans atau siapa gitu? Nggak pernah. Atau siapapun gitu. Isinya di judul. Bang Eno collab dong, gua suka anime juga. Pas gue buka emailnya kosong. Ngerti gak lo? Tutur ethics email aja kita skip. Iya. Lu learn by doing kan, maksudnya kayak gini cara ngemail atau lu mungkin di radio, di teman-teman atau segala macam kan gitu. Di kantor. Iya. Mereka dari mana belajar email? Ethicsnya. Tapi bukannya udah justru lebih gampang dijelasin kan sekarang kan? Harusnya. Tapi gue nggak tahu ya kurikulum sekarang bagaimana. Tapi pada masa gue nulis skripsi itu pas gue kuliahan kan udah puluhan tahun yang lalu tuh. Ya kayak gitu. Gue ngomongin masalah hoax, gue ngomongin masalah realita. Gimana masyarakat kita itu nggak bisa bedain mana realita mana enggak lagi. Contoh, ada salah satu kasus yang gue angkat adalah seorang suami bunuh istri. Ya. Gara-gara status Facebooknya single. Padahal itu Facebook kan simulasi doang. Gue bisa bikin single sama in relationship dalam 2 detik kan. Iya. Yang sebenarnya yang real mana? Dia dengan istrinya tinggal satu rumah, punya surat nikah, udah ke AUA, diakui negara. Itu yang paling real kan? Iya. Tapi sampai dibunuh. Iya. Sebegitu suaminya menganggap yang real itu adalah yang di Facebook. Instead of apa yang terjadi di dunia now. Anjing, iya dunia sosmed begitu segila itu ya. Itu berpuluh tahun lah. Gua perbarui skripsi gue jadi buku. Oke. Ada yang lu rubah? Ada lah. Studi kasusnya. Contoh-contohnya yang lebih up to date. Yang dulu kan statusnya masih Facebook. Zaman itu kan belum ada TikTok, belum ada algoritmanya belum separah ini juga gitu loh. Jadi gua update terus gua jual jadi buku. Tapi kan sekarang perkembangannya lebih parah daripada lu dulu bikin skripsi kan? Oh ya, lebih masif dan lebih gak siap menurut gua bahkan. Oh gitu. Orang lebih gak siap. Kenapa gitu, No? Contoh. Anak kecil ngupload sesuatu di TikTok. Rame trending, kesebar ke banyak orang. Tapi jadi dipermalukan. Diketawa-ketawain atau dilecehkan, bukan dilecehkan, sorry, dibully online lah. Bully online, kata-katain, tolol lu, goblok lu gitu. Tapi itu bukan intens dia. Karena dia gak paham bahwa ketika lu ngupload di social media. Kalau dulu kan yang lihat yang follow doang. Sekarang lu gak harus follow, tiba-tiba keluar. Itu sering terjadi kan. Lu pernah nemu gak sih temen lu ngirim anak tolol nih di TikTok gitu. Ada loh, dia tuh yang kayak aku nggak mau video itu ditonton orang lain, aku mau tonton sama teman-temanku aja yang satu sekolah, yang ngerti aku, yang tahu kelakuanku. Tapi tertonton sama orang yang nggak kenal dia. Akhirnya bukan kocak lu, tapi tolol lu. Ngerti nggak lo maksud gue? Iya. Itu kan orang lebih gak siap lagi, nggak paham kalau nggak cuman yang follow lu doang yang bisa lihat sekarang gitu loh. Dan mesti setting lagi, mesti belajar lagi. Itu another level lagi tuh. Mesti ngejelasin tentang algoritma. Bahkan orang tua sekarang, gue mesti jelasin tuh ke yang kantor-kantor gitu kan. Kenapa yang nggak follow bisa lihat kita gitu kan? Aja harus dijelasin dulu. Kenapa followers kita cuma 1.000 tapi video kita ditonton 1 juta? Anjing. Itu kan sistem algoritma yang baru lagi gitu loh. Bagaimana video lu bisa kesebar tanpa harus follow konten-konten lu. Twitter gitu kan, lu nggak follow tiba-tiba bisa ini siapa gitu kan. Tapi sekarang udah nggak kaget kan lo. Udah nggak kaget. Buat yang kayak kita udah di dunia ini dari lama. Buat orang lain, buat bocil-bocil yang nggak ngerti gitu segala macam kan, bisa kesebar, bisa ini gitu kan. Oh, padahal sebenarnya media sekarang itu mempermudah lo untuk terkenal ya. Maksudnya dalam tanda kutip, lu kalau dulu lu harus perjalanan lebih journey-nya lebih sulit gini-gini ya. Lu harus dapetin. Zaman-zaman Instagram lu mesti di-repost sama Indofitgram. Wah, iya. Untuk berasa, ya kan? Berasa terkenalnya. Berasa terkenalnya. Karena emang penyebarannya jadi makin bertambah. Sekarang dengan adanya Reels, udah nggak perlu. Bisa kesebar sendiri tanpa di-repost manual. Ya, dan justru itu menurut lu bumerang tuh, Noe? Sangat bumerang. Karena beberapa orang belum tentu mau dan belum tahu bisa separah itu. Banyak nih kasus-kasus yang terjadi kayak keterangannya pasti saya nggak nyangka akan seviral ini, saya nggak nyangka akan setrending ini gitu. Ngerti nggak lo? Karena nggak tahu bahwa konten yang biasa, mungkin dia pernah upload 10 video nonton cuma 13 orang gitu buat teman-temannya sendiri. Goblok lu, tolol lu gitu kan, kocak dah. Gitu ya. Tiba-tiba 1 M di TikTok gitu kan. Ngatain apa segala macam, rame segala macam kayak gitu-gitu.
Iya juga ya. Jadinya yang tadinya awalnya orang gua upload cuma segini-gini aja, ya gua buat suka-suka aja. Viral. Terus pas ditanya apa minta maaf. Saya tidak tahu video ini bisa seviral ini. Karena mungkin bener gitu emang kayak dia nggak tahu bakal seviral itu. Kayak gini deh intinya adalah bayangin aja apa yang selama ini lu tulis di grup WA lu bareng teman-teman lu keluar dah. Anjing. Pak, gue yakin grup WA lu, grup kita semua lah ya di dunia di Indonesia gitu ya. Pasti ada hal-hal yang kalau keluar kacau. Bukan karena kita berbohong atau melukai orang lain, bercandaan kita gak bisa diterima sama masyarakat luas kalau konteksnya nggak jelas dan nggak tahu lu siapa, ya kan? Aduh, iya bener. Iya itu sih jangan sampai tuh ya keluar bercandaan kita. Iya, bercandaan kita. Iya dan karena tadi lu bilang, oh viewers cuma 13 orang yang nonton 14 masih oh ya gue bisa keluarin bercandaan WhatsApp gue nih gitu. Tiba-tiba keluarin bercandaan WhatsApp tuh sekali dong 1 juta. Terus abis itu anjing lu, dihujat habis-habisan. Oh, gue salah gue apa ya gitu. Itu terjadi kan akhir-akhir ini karena orang nggak ngeh gitu, bisa sekaget itu sosial media di tangan orang sekarang gitu loh. Iya bahkan itu tuh berlaku untuk misalkan ada orang yang ribut di jalan raya. Ternyata direkam kan pasti mindset zaman dulu kan kayak lu ngerekam aja nggak akan viral kok gini tapi kan zaman sekarang udah beda no, maksud gua lu bikin bawa beceng ke jalanan kan segampang itu lu viral gitu buat sekarang. Atau yang kemarin ya di Twitter tuh cukup rame kan, siapa yang bikin narasi pertama yang menang. Wah iya bener. Itu ex Twitter itu udah ladang itu. Siapa yang bikin narasi duluan? Iya. Menang. Yang itu udah ketinggalan, orang udah taunya yang narasi itu nggak sampai ke dia, nggak follow, nggak serame itu, nggak sepecah itu, mungkin penggunaan kata-katanya, ininya, emosionalnya gitu segala macam. Iya. Ya sengeri itu sih sosmed sebenarnya. Harus cepet-cepet. Itu berlaku di gue pas gue ngupload BMTH kemarin, gagal itu konser Bring Me The Horizon. Nah itu kan. Gue gara-gara itu gue gak terlalu into sosmed lagi, maksudnya kayak gak semua gue mesti ikutin. Gue menjaga otak gue untuk gak semua mesti gue tahu. Itu kenapa gue gak tahu tuh? Ya enggak, itu doang aja. Jadi gue termasuk yang pertama cepet-cepetan kenapa itu gagal konsernya. Menurut versi gue yang gue ada di FOH gitu. Ya udah itu langsung di repost semua media-media gitu. Jadi gue jadi orang pertama yang kata lu tadi. Kalau di Twitter atau X mah cepet-cepetan aja. Siapa narasi pertamanya nih, siapa nih yang ngomong ini nih. Dan udah bisa dipastikan hampir banyak orang percaya narasi dia. Iya kan? Itu problemnya. Ya. Karena cuman itu yang bisa diiniin. Belum lagi, ini maaf ya, bukannya kenapa-napa nih. Media ngambil gitu aja tweetnya jadi judul. Waduh. Itu udah kan kacau gitu loh jadi. Iya. Dan gue ya makin kesini gue sekarang lebih ke dua arah aja ngelihatnya. Kayak waktu lu ngikutin yang kasus Inai Mama Chandra Leo nggak? Waktu itu viral. Ada tahu. Jadi Inai ini dibilang dia kena abusive relationship abusive gitu-gitulah, dipukul apa. Gak ngerti, pokoknya nggak ngerti. Dan gue karena Twitter ini selalu bener kata best kata-kata lo, orang akan narasi pertamanya apa dulu nih? Oh Inai Mama ini kena abusive. Udah orang akan percaya itu sampai akhirnya Chandra Leo klarifikasi, bener-bener klarifikasi yang perfect banget lah di YouTube-nya dia, dan akhirnya Inai langsung minta maaf kan. Nah makanya gue sekarang setiap kali ada kasus viral, gue tunggu dulu ada narasi selanjutnya nggak yang mengcounter narasi yang pertama ini. Nah di luar dari kasus itu ya, yang maaf gue nggak terlalu ngikutin tuh. Iya gue gitu-gitu aja. Apakah semua orang Indonesia akan kayak lu? Gue kayak gitu, gue bahkan udah di tahap yang lebih ekstrim daripada lu ya. Gue menutup telinga sih sebenarnya. Iya gitu ya. Gue nggak mau, gue kalau mungkin banyak yang belum tahu, gue udah agak log out lah dari X. Masih login, cuman kayak nggak terlalu aktif lagi di Twitter. Oke. Dan sebisa mungkin menjaga sosial media gue untuk ya intinya something yang nggak perlu gue tahu kayaknya gitu loh. Karena ya jadinya jujur ya, itu nikmat sebenarnya kalau lo sadar apa enggak. Oh gitu no. Nikmat tau, untuk bukan guanya ya, bukan di pas posisi guanya, sebelum itu membaca drama apa itu nikmat loh, seru loh. Siapapun itu, bahkan kita nggak kenal, ada nih spill kemarin pernah ditidurin, kita nikmat loh bacanya sebagai orang gitu, nggak semua ya tapi mungkin beberapa orang nikmat gitu. Wah siapa nih, apa nih seru nih, ya gosip aja gitu kan. Ada nih kasus nih pengusaha ini bla 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 bla, nikmat man. Tapi setelah dipikir-pikir menurut gua ya itu kan ini kan konfirmasi again, serba salah kan? Pakai mindset lu yang dimana nggak salah menurut gua untuk kita nggak langsung percaya. Tapi kalau ternyata dia memang urgent dan emang narasinya bener dan emang korban dan emang butuh bantuan cepat, kita juga nggak bisa seskeptis. Iya juga ya. Dan gua akhirnya agak
agak keras untuk bilang, ya udahlah gue gak usah tahu. Ngerti gak lu? Gue bisa bantu apa juga. Iya kan? Gue bisa bantu apa juga. Gue makanya gue suka bantu. Kalau kayak gitu-gituan gue jarang retweet. Gue dulu waktu masih aktif itu, gue akhirnya retweet yang orang hilang doang, tau gak? Udah pasti dia butuh bantuan, orang hilang ketemu gak ketemu atau bohongan hilangnya. Retweet gue kayaknya agak lumayan nih gitu loh. Orang hilang. Orang hilang kan gitu. Saya mungkin hilangnya prank atau apa. Ya gue rasa gak terlalu gimana lah gitu. Tapi kan ada kadang kan kita ke Twitter please do your magic. Kadang-kadang kan eager gak sih lo pengen bantuin, pengen retweet. Wah biar kasus selesai gue retweet nih. Atau gue panasin lagi kan quote retweet. Bajingan sekali orang ini kan. Iya. Kemarin juga sempat gue suka live stream di YouTube ya sekarang ya. Ada yang ngasih tahu gue tuh ternyata ada yang fitnah di Twitter tentang pelecehan seksual. Ternyata fitnah gitu loh. Oh ternyata fitnah. Tapi udah rame duluan. Nama orang udah rusak duluan. Gue chaotic. Iya. Dan ternyata lu udah sekarang menutup itu sebisa semua sebisa mungkin selama itu bukan tanggung jawab gue, bukan kebutuhan gue untuk datang ke situ, gue sebisa mungkin ya gue tutup kuping. Lu sosmed yang lu masih mainin apa aja berarti? Ya berarti selain Twitter. Berarti Twitter. YouTube, TikTok main? TikTok main. Isi kontennya apa TikTok lu? Wah TikTok gue beda kalau sama orang-orang. Algoritmanya gue latih untuk banyak konten-konten luar. Jadi gimana cara ngelatihnya? Ya not interest atau jangan kasih like atau komen ke konten yang emang bener-bener gak mau lo kasih. Oh jadi langsung swipe cepat aja? Algoritma kan ini setiap rumusnya beda-beda dan tiap sosmed tuh beda-beda. Beda-beda dan bisa diganti per sekian detik semua sosmed gitu kan. Juga ada intelijen di belakang yang bisa nentuin. Tapi intinya gak akan jauh-jauh dari 3 ini. Yaitu interest. Lu suka apa? Ya lu suka apa. Yang kedua adalah yang lu follow. Yang ketiga lu di mana. Sosmed gak jauh dari itu. Jadi makanya misalnya udah sekarang di sini di studio di apartemen lu nih, lagi rame amit-amit ya ada kecelakaan depan gitu, pasti keluar di itu lo, pasti. Nggak jauh-jauh dari range lu di sini. Oh iya. Walaupun lu nggak hobi ngeliatin kecelakaan. Gitu. Tapi ini deket lo. Ada juga yang mungkin karena lu temenan, gak enak ada Eno gue follow gitu kan. Lu mungkin nggak terlalu suka sama My Hero Academia. Tapi gua lagi ngomongin My Hero mulu nih. Gitu, dan kebetulan interaksi kita di DM rutin, gosip-gosipin orang. Mau nggak mau ntar kalau keluar. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya, Bisa, tapi lagi-lagi ntar mesin yang menentukan. Dan yang terakhir emang interest lo. Lu suka UFC, MMA ya kan? Iya. Lu suka basket, NBA. Udah pasti keluar. Pasti. Nggak mungkin kan gak ada basket satupun di FPL lu, pasti ada basket. Pasti ada UFC, ya kan? Ada. Tapi nggak mungkin ada kriket. Nggak mungkin ada nari balet. Padahal rame-rame aja. Nggak ada juga yang games aneh-aneh gitu loh. Lu nggak suka Fortnite? Nggak pernah keluar kan Fortnite? Nggak pernah. Tapi Mobile Legends ada. Karena lu main, karena lu ngikutin. Iya. Gitu. Berarti kalau misalkan zaman sekarang, kalau kita kembali lagi ke tadi sosial media strategis lu, kalau meng-create persona, berarti sekarang jauh lebih gampang ya. Berarti ya misalkan lu tadi pencinta balet doang, ya udah lu bikin konten tentang balet supaya VIP lu balet, semua balet gitu. Itu benar. Tapi tahu nggak? Lagi-lagi balik ke orang yang nggak paham kalau followers itu bukan segalanya. Ada susah deh. Aduh, mungkin udah pernah tahu lah, ini udah rahasia umum kalau beberapa artis itu masuk YouTube tuh gue yang kasih jalur, gue yang bantuin gimana sih YouTube gitu segala macem kan. Zaman-zaman era orang nggak suka artis masuk YouTube. Iya. Itu kerjaan gue. Anjing. Terus. Ya, jadi nah pada saat itu angka emang masih lumayan penting subscribers. Tapi kan sekarang mungkin udah nggak 100.000 tapi udah ramai yang nonton gitu. Nah kadang-kadang pada saat gue dapat klien yang personal yang kayak gitu, mereka tuh masih ngotot angka. Akhirnya suka kejebak tuh. Mereka bikin apa yang lagi rame aja. Lagi pargoy dia pargoy. Lagi rame Bring Me The Horizon kacau, dia sok-sok ngomongin. Iya. Gitu kan, padahal nggak ada ilmunya atau bahkan nggak datang konsernya. Iya. Atau lagi ada kecelakaan di depan akhirnya rekam juga. Ya memang rame, mungkin bisa rame gitu. Tapi ya itu lu rame doang tapi ya lu mau ngapain di sosial medianya gitu loh. Followersnya banyak tapi apa gitu loh. Lu siapa? Lu nggak apa gitu loh. Lu ngapain? Ngerti nggak lo? Gua Wibu gitu. Lu suka UFC gitu. Udah pasti orang-orang bakal, kalau lu ya gitu komika, UFC, basket gitu loh. Musik, skena gitu lo masih ada gitu, masih kebayang gitu. Oh, kalau ini Kemal gitu. Orang yang ngincer segalanya demi traffic dan lain-lain terkenal karena apanya? Nah, lu mau apa di sosmed? Jadi balik lagi ke awalnya, lu mau apa dulu di sosmed nih? Jadi kalau terkenal udah pasti gampang. Sekarang menurut gua ya, udah pasti gampang. Dan dia kalau ya cara paling kepikirannya pasti ya udah apa yang lagi rame ada viral aja dah. Iya, tapi dikenal apa itu yang sulit sekarang ya. Lu sebagai apa? Lu siapa? Dari ribuan orang TikTokers yang terkenal gitu.
maaf nih bukan yang ngeledekin orang, tapi udah banyak kan yang rame viral, Heeh. masuk TV, selesai. Turun. Ya, Gitu kan. ya. Ini apa sukses di sini, selesai. Ya karena kalau kebalik lagi ke tadi lu bilang dia awalnya seneng-seneng tiba-tiba 1 juta views kan, tanpa knowledge apa-apa tiba-tiba gue terkenal diundang sana sini ya udah itu doang. Makanya beruntung mereka yang ngerti gitu bahwa branding itu yang paling selalu ada kalau menurut gua gitu loh. Iya berarti tips branding lu versi lu apa no untuk orang-orang yang pengen memulai sosial media? Apa ya? Ya lu mesti tahu dulu tujuan lu di sosial media apa sih itu. Itu yang paling krusial menurut gua. Karena apapun itu bisa lu lakuin di sosial media, men. Ya. Apapun, like jualan. Iya. Promo lu punya jualan. Ya. Pamerin lu punya hobi. Oke. Mau terkenal. Mau viral pokoknya, mau sampai masuk berita. Nyalek, nyapres. Ya. So many gitu. Tapi lu mesti tahu dulu mau ngapain. Bahkan juga bilang, gue mau coba-coba aja. Ya juga bisa, nggak ada masalah. Nah tapi lu stay true nggak to your objektif gitu loh, goalsnya gitu loh. Gue emang pengen cuman terkenal no. Ya udah berarti ya do whatever yang lagi rame aja dan ikutin formula yang lagi rame aja gitu loh. Ini formula rame TikTok misalnya, let's say gitu. Beli semua dagangan orang atau bayarin orang ini apa kasih charity apa gitu kan, beliin orang sepatu gitu kan. Ya udah cepat bisa, nggak masalah gitu kan. Lagi-lagi itu goal dia gitu, nggak masalah. Iya, iya. Lu pengen terkenal karena ngapain terkenal? Gue cuman pengen pamerin gue punya hobi ngikutin musik-musik 90-an 80-an ya udah gitu. Tapi lu nggak bakal segede orang yang sebelumnya tadi. Lu mesti berdamai dulu sama fakta itu. Nggak semua orang bakal nge-follow lu gitu. Tapi orang-orang yang suka 90-an 80-an gitu, musik itu, review-review lu gitu, fakta-fakta mengenai artis ini pasti akan ikutin lu. Ya dan lu cuma butuh circle ini iya, doang. Iya, dan lu cuma butuh followers gitu, ngapain? Iya. Lu meledak buat apa gitu? Kan emang tujuan lu cuma buat ngenalin musik 90-an 80-an gitu kan? Gitu. Ngerti gak sih? Ya udah gitu loh. Misalnya mau go bigger ya nanti gitu diomongin. Yang penting you punya objektif ya udah ini gitu kan. Jadi lu tahu ngapain gue di sosmed gitu. Jadi bukan brandingnya dulu. Dari situ baru kita olah brandingnya. Oke, berarti lu mesti pakai baju yang ini, baju itu, cara ngomong lu begini, komunikasi bahasa begini, media yang lu gunakan ini, uploadnya kira-kira apa, temanya apa, green content lu apa dan lain-lainnya. Gitu menstrategikannya. Yang penting tujuan lu dulu. Nah, kadang-kadang banyak orang yang konsul ke gua, maaf ya, nggak jujur sama tujuannya. Bohong-bohong ya. Kayak saya sih pengen membahagiakan orang ya, pengen entertaining orang gitu. Dalam hati gue, ini kan gue konsul ya. Maksudnya gue nggak bakal ngenyain tujuan lu, gitu loh. Gue pasti akan harus sesuai sama lu punya tujuan. Jadi malah gue akan terbantu malah buat teman-teman yang mungkin nanti mau konsul ke depannya. Stay true aja gitu. Bang, gue mau terkenal banget pokoknya. Siap. Gitu loh. Gue akan karena ya udah gitu, kita punya target itu ya gitu loh. Gak jadi bingung gue. Kalau lu bilang gue cuma pengen membahagiakan orang. Berarti selama orang yang 1000 orang follow lu bahagia ya udah dong. Cukup. Iya gitu. Tapi gue pengennya 1 juta. Ya berarti lu pengen terkenal. Followers banyak, terkenal. Bilang dong gitu. Oke, brandingnya kita begini ya, strateginya begini, blueprintnya begini gitu loh. Kita pakai sosmed ini, tiru trending ini, viralin yang ini. Mungkin kita pasang ads di sini, collab sama yang ini gitu loh. Iya. Oh iya ya. Banyak orang tuh malu-malu gitu ya kayak. Bilang aja tujuan lu apa? Ini gue pengen terkenal, tuh sukses, nah, viral. Bilang aja gitu. Jadi jelas blueprintnya dari awal ini. Iya. Lu ngasihnya. Sejujurnya yang bikin gue susah kerja ketika tengah jalan berubah. Oh iya, karena lu udah meng-create blueprint utamanya kan. Iya gitu. Dan perubahannya kalau misalnya cuma dikit-dikit oke lah. Ini perubahannya kadang yang bentar nih gitu. Contoh ada orang gitu kan. Bulan puasa nih, kita religi berarti ya. Konten lu kemarin bandel bad boys banget nih. Menurut gue sih nggak sehat. Tapi kan ujung-ujungnya kan approval mereka mau aja ya udah gitu kan. Tapi menurut gue bilangin, ini menurut gue terlalu ekstrim perubahannya, dan buat gue ya nggak harus lu selalu ikutin walaupun lagi bulan suci gitu. Bukannya tiba-tiba lu jadi alim, bukannya malah jadi menurut gue itu secara branding jadi kacau balau. Gitu. Kalau nggak dari awal aja lu nggak usah se-bad boy ini gitu. Iya. Kalau gue balikin pertanyaan lu tadi ke lu sendiri, lu mau ngapain di sosial media? Nah itu yang sekarang gue udah tahu jawabannya. Apa berarti? Gue mau seneng. Lu mau seneng? Iya. Gue mau seru-seruan. Gue mau upload apa yang gue mau dan ya udah. Orang kan menganggap ini sebuah hal yang bohong lu segala macam. Buktinya masih dapat sponsor. Ya alhamdulillah dong, bagus ya nggak sih? Kita apa istilahnya melakukan sesuatu yang kita senang dan bisa dapat ekonomi di situ. Ya bisa dapat keuntungan ekonomi dari situ. Nggak masalah dong. Tapi kalau misalnya udah senang dan nggak dapat keuntungan ekonomi juga nggak masalah. Jadi hobi gue. Gue senang banget kayak sekarang
gue datang ke podcast lu, ngomongin apa yang gue suka, ya kan, berbagi apa yang gue tahu dan apa yang lu tahu gitu loh. Dengerin omongan lu, dengerin omongan gue ke cosplay, gue ke event nge-cosplay, gue main game yang gue suka. Game-game gue tuh game-game hampir nggak banyak orang mainin di Indonesia gitu loh. Orang kan main Mobile Legends ini segala macem, gue mainnya Age of Empire 4, Anjing. Total Warhammer 2, gue live streamingin tuh. Yang nonton paling 120 atau mungkin di bawah 100 gitu. I don't care, I don't mind gitu loh. Gue lagi download game ini namanya Against the Storm, lu juga nggak tahu, gambarnya jelek banget, lebih burik daripada PS2. I don't care. Gue senang banget gitu. Gue suka My Hero, nggak banyak orang di Indonesia suka My Hero Academia, bahkan ledek-ledekan gitu. I don't care, I like it gitu. Atau gue coba hal baru, ngerakit Gundam gue waktu itu live stream. Sekarang gue udah seneng. Gue sudah branding gue, you follow my footstep, nyobain banyak hal baru yang di umur gue ini lagi bebas-bebasnya, lagi bisa nyobain banyak hal baru gitu loh.